banyak yang ketawain peringatan saya di YouTube tanggal 29 Januari 2026. Hati-hati loh, Mas Perak bisa anjlok. Bahkan diketawain, bahkan saya dikatakan, oh sudah tua ini, nggak tahu, keminter. Wah itu nanti ada dilihat di sebelah ini nanti, keminter lah, sudah terlalu tua, gini and so on. Banyak komentar-komentar yang negatif. Sudahlah nggak tahu, jangan banyak bicara. Banyak yang ketawain dan banyak yang ngeributin gitu ya. Baru sehari, tanggal 30 Januari sudah jadi kenyataan. Emas anjlok 16,14%, perak crash 39,53% dalam sehari pada tanggal 30 sampai 31 Januari. Terus harus jual semua atau beli lagi? Yang menariknya, saya akan pakai ChatGPT dengan master set rule, promptnya yang saya set dengan teliti dan dengan berhari-hari diskusi, serta dia sudah mengetahui posisi saya. Sekali lagi bukan posisi Anda, bukan untuk nasihat untuk Anda, nanti nasihat Anda di bawah, begitu ya. Jadi mengetahui bahwa saya beli di angka yang sangat rendah. Ada yang 13, ada yang 15, ada yang 18, dan sangat aman secara margin. Dan saya sesuai dengan set rule ini, tidak mungkin saya bisa keluar di harga tertinggi. Karena tertinggi bisa break lagi, nanti nyesel. Jadi ketika mulai balik arah, berdasarkan apa? Perbandingan GSR, Gold Silver Ratio. Dulu, Gold Silver Ratio itu pada waktu seminar saya Financial Revolution, saya sudah sharing bahwa pada waktu tahun 2020-an itu perak itu ketinggalan sekali. 1 gram emas itu sama dengan 125 gram perak. Saya bilang this is peluang. Biasanya akan, tidak ekstrim itu tidak akan lama. Nah, saya tidak bisa beli di 125, 123, 122 saya beli. Harga perak anjlok sampai 11 waktu itu, dari 49 tahun 2011, tahun 2020 kena Covid, turun anjlok. Begitu anjlok, perbandingan emas dan perak itu 1:125, saya mulai beli. Naik turun lagi, beli terus. Naik turun, beli terus, dengan damainya, begitu ya. Terus kemudian, yang menarik, saya keluar tentu saja tidak bisa titik tertinggi karena saya pakai perbandingannya yang terakhir ini terendah itu 1:43. Nah kemarin itu mulai 1:52, 1:57, yang pagi hari ini 31 Januari 2026 1:57. Perak sudah mulai comeback, bukan comeback, digebukin lagi nanti naik turun, walaupun akhirnya naik, tapi perhatikan gitu ya, berapa lama harus didengerin dulu semuanya dengan teliti begitu ya. Ternyata jadi perbandingan emas dan perak ini merupakan satu indikasi dan prompt yang saya masukkan di ChatGPT. Jadi dia bilang, Pak Tur, ini sudah begini, bahaya, keluar. Ya wes, saya nurut sesuai dengan master setting rule saya keluar. Master setting rule saya itu berupa apa sih? Perbandingan GSR, terus kemudian rule-nya dia saya minta sebagai ahli statistik, ahli matematika, ahli sejarah, terus kemudian ahli ekonomi makro, terus kemudian juga ahli saham, ahli uang beredar, ahli keuangan, terus kemudian juga ahli investasi, ahli tentang COMEX, ahli tentang LBME, ahli tentang perak fisik yang dijual di Shanghai, ahli tentang harga emas perak premium fisik dibandingkan dengan paper seperti apa. Kemudian dengan prompt-prompt seperti ini, saya bilang bahwa kamu harus cari data, jadi jangan ngomong doang, harus cari data yang terpercaya. Misalnya, stoknya yang namanya delivery rate dari COMEX itu berapa banyak. Nah, ini prompt-prompt yang luar biasa begitu ya. Maksudnya itu kalau stoknya istilahnya yang namanya registered stock yang ada di COMEX itu kan ada yang memang sudah dimiliki orang, ada yang masih bisa dia jual beli. Nah, terus outstandingnya dia berapa? Ada kontraknya berapa? Nah, ini saya minta perbandingan dengan harga fisiknya juga perbandingan. Nah, inilah yang terjadi. Dari satu seperti itu, nah kemudian saya minta saran-saran, ternyata sarannya menarik nih. Jadi hari ini sarannya pada waktu itu sempat saya amati semalam itu sampai 85, saya bilang, ini gimana, switch gak? Karena gini, kalau switch di tempat saya, tidak bisa switch perak ke rupiah atau perak ke dolar, kemudian masuk ke perak lagi, karena bandar saya sudah menyerah, kamu hanya boleh keluar, nggak bisa masuk. Ya bisa masuk ke emas, namanya masuk ke emas gitu ya. Tapi sekali lagi, nah perbandingan ini dengan tren harga turun ini, kamu ahli statistik juga, ahli perilaku manusia, nah ini. Dan ahlinya ini Anda adalah top the best, yang skala Nobel Prize winner, ahli-ahli yang sudah luar biasa pemikirannya dan sangat bijaksana, tanpa emosi, tanpa basa-basi memberi saran apa. Yang menarik, sarannya itu kan di atas ini, dia sarannya ada nih. Sarannya apa? Dari ChatGPT, sarannya begini,
Karena saya sudah keluar bertahap, ya tidak titik tertinggi, ada yang di 102, ada yang 95 US, kemudian dia menyarankan saya, sekali lagi saya bukan orang lain, karena posisi saya beda dengan Anda, tidak jual perak di bawah 85 per troy ounce US dollar. Nunggu kenyataan di bulan Februari, Maret, saat COMEX penyerahan fisik atau delivery rate-nya meningkat atau tidak. Bila kenyataan delivery rate-nya naik tinggi, dan premium fisik tinggi, maksudnya premium itu harga di Shanghai, harga di COMEX bisa selisih jauh. Ini kan aneh gitu ya, pada waktu anjlok jadi 100 itu, di Shanghai tetap 121 gitu ya. Nah selisihnya cukup banyak, 20%, 15-20%, ini namanya ada premium fisik gitu ya. Nah kemudian ketika kekurangan fisik betul-betul kan disuruh nunggu. Kamu tunggu aja Februari dan Maret, kamu kan dalam posisi kalau orang lain itu bisa kena margin call, leverage-nya disapu, suruh nambahin modal, nggak bisa, mate. Kan banyak yang mate, atau kan saya sudah bilang suruh hati-hati kan gitu ya, apalagi ada yang 4, nanti level ke-4 atau level ke-5 ini. Nah, harga akan naik turun seperti roller coaster. Kalau memang fisiknya, stoknya berkurang, yang namanya COMEX harus deliver banyak fisiknya, pasti akan broker-broker maupun COMEX akan memaksa cash settlement. Nah ini, ganti aturan lagi untuk menyelamatkan diri mereka. Loh, ganti aturan ini sudah berkali-kali. Tahukah Anda broker saya, itu biaya nginep swap 2,5%, sekarang sudah 8,25%, sudah 3 kali lipat lebih. Nah, kalau margin itu Anda boleh beli 1/2, 1/3, kalau itu Anda seringkali yang ini yang terjadi. Kemarin itu yang terjadi, ini loh. Nih, siapa yang pengen tahu kemarin kok ternyata anjlok. Yang terjadi itu satu, yang namanya COMEX sudah mulai meningkatkan margin, ada angkanya begitu ya, cari aja COMEX gitu ya. Jadi meningkatkan margin, mengakibatkan orang harus setor modal seketika, kalau nggak dilikuidasi, ya dilikuidasi. Nah yang sudah MC margin call, pakai marginnya turun call, ya langsung disapu, duitnya hilang dan hilang. Rugi besar, iya rugi besar, gitu loh ya. Jadi begini loh, bila benar ternyata Februari, Maret ternyata COMEX ini tidak bisa mendeliver, sekali lagi, fisik akan harganya naik, betul? Walaupun jangka panjangnya naik, tetapi dalam jangka pendek orang-orang yang kriteria di bawah ini bisa modal, gitu loh ya. Jadi yang bahaya, banyak orang mendengarkan ini cuma 8 detik ya, nggak bisa, dan dengerin sampai selesai. Udah nggak dengerin sampai selesai, terus komen lah, so goblok-goblokin orang. Sekarang goblok siapa? Loh ya, saya juga goblok sih. Jadi sesama orang goblok, boleh kok kita saling menggoblok-goblokan. Namanya goblok together. Tapi yang penting jangan goblok forever. Nah, bukan forever, forever, karena goblok kan nggak forever. Nah, sekarang lanjut gitu ya. Jadi begini, walaupun jangka panjangnya kalau fisiknya memang squeeze ya akan naik, tetapi bisa jangka pendeknya roller coaster nggak karu-karuan. Isi rangkuman video saya yang kemarin, sekarang saya sempurnakan. Sebetulnya ada 4 level orang yang pegang emas dan perak, begitu ya. Tentu saja. Jadi nomor, kalau 4 level itu ada yang 2A, 2B, sekarang saya buatlah jadi 5 level gitu ya. Emas yang fisik yang kalian pegang itu seperti apa? 1, emas perak fisik yang Anda simpan sendiri di safe deposit box atau di rumah atau dimasukkan kaleng, ditanam di kebun seperti emak-emak zaman dulu begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, emas perak digital yang ada fisiknya disimpan di bank, tercatat nomornya. Jadi disimpan bank-bank besar, numbered dan allocated. Contohnya, kalau Anda bawa emas Anda 1 kilo, maksimum sayangnya cuma 2 kilo ya, pergi ke Pegadaian, itu emas Anda dicatat nomornya dan disimpan. Walaupun Anda bisa gadaikan, Anda bisa cairkan, Anda bisa jual, tetapi kalau Anda minta balik, emasnya itu ya numbered. Maksudnya numbered itu apa? Nomornya nih, emasnya tidak diganti. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, jadi namanya kalau yang nomor 2, numbered dan allocated. Ya kalau ketiga, emas perak digital yang ada fisiknya di bank-bank besar ataupun di Pegadaian ada, kalau Anda di Pegadaian istilahnya digital atau trimnya itu, tapi tidak ada nomornya, jadi allocated. Nah ini kalau Anda mencairkan, Anda kena biaya administrasi, begitu ya, biaya administrasi. Kemudian berikutnya, ini berikutnya, gitu ya. Jadi kalau Anda nyicil emas atau beli emas di trim itu, kalau di broker lain ya emas digital, saya tidak komentar, saya tidak tahu mereka punya fisik allocated. Tapi setahu saya, boleh dicek kalau salah tolong didalat. Dulu saya jadi konsultan Pegadaian. Pegadaian itu kalau kita punya, dia punya wajib 200 kg. Maksudnya apa? Kalau hari ini kita beli dari trim Pegadaian digital emas 20 kilo, dia harus beli 20 kilo. Jadi selalu harus ada stok 20 kilo. Itu namanya allocated. Allocated itu selalu ada, tapi tidak ada nomornya. Yang keempat,
emas perak digital di broker ataupun di bank yang tanpa backing fisik, tanpa margin 1:1. Yang kelima, emas perak digital di broker atau di bank tanpa backing fisik dan Anda mainnya dengan margin. Maksudnya apa main dengan margin? Margin itu satu hal yang namanya, misalnya Anda punya modal 1.000, Anda boleh beli 3.000. Itu berarti 3 kali lipat margin, begitu ya. Terus berikutnya begini. Nah, ini apa yang paling bahaya? Yang paling bahaya yang nomor 5 ini. Kalau di video yang sebelumnya saya bilang nomor 4 gitu. Bahwa emas perak digital broker tanpa backing fisik dengan margin ini, kalau yang namanya mereka melakukan straight through proses, misalnya kita beli broker yang di lokal gitu ya, terus kemudian broker lokalnya dikirim ke luar negeri, jadi dia straight through proses. Tapi bank luar negeri juga akan cari yang bank besar lagi, mereka allocated. Bukan allocated, mereka akan straight through proses, melanjutkan. Karena kalau mereka kalah, nggak bisa bayar, makanya mereka cari backing ke yang lebih gede. In the end of the day, ketemu gajah-gajah, LBMA, Comex, and so on. Lah, margin ini, kalau misalnya ternyata peraknya tinggi, berarti kan bandarnya kalah. Broker ini kan bandar, orang dia nggak punya fisik kok. Nggak punya fisik, kalau naik ya kan rugi dia. Kalau naik kita untung, sana rugi. Kalau kita rugi, sana untung. Supaya mereka untung, mereka ganti aturan. Ini yang sudah saya duga dan ini yang terjadi. Dan sebenarnya sudah beberapa kali gitu ya. Berapa kali dalam beberapa di Januari, di Desember sudah mulai ganti harga. Margin swap, bukan, biaya nginepnya dinaikin, marginnya istilahnya disuruh nyetor modal lebih gede lagi. Begitu tidak bisa setor modal, langsung dilikuidasi, dipaksa turun. Plus, dalam beberapa hari ini, kan saya sudah cerita, sesuatu yang naik tinggi, biasanya ada koreksi. Ya koreksi naik turun, akhirnya naik, oke. Tetapi koreksinya berapa dalam, Anda tahan enggak kalau Anda main margin. Jadi yang paling bahaya nomor 5. Kalau di dalam video sebelumnya saya bilang nomor 4, yaitu apa? Emas perak digital di broker atau di bank tanpa backing fisik dan Anda mainnya dengan margin. Begitu margin ditarget, Anda harus setor, nggak bisa setor modal, maka cari paksa. Nah sekarang kombinasi 3. Kenapa drop luar biasa? Nomor 1, Comex ganti aturan. Yang nomor 2, ganti aturan apa? Marginnya dinaikkan, jadi banyak orang yang nggak tahan keluar. Yang kedua, yaitu banyak orang yang sudah tinggi, yang mereka take profit. Yang ketiga, FOMO, fear of missing out. Tapi FOMO-nya bukan FOMO yang takut untuk ceritanya mau beli. Sekarang jual, takut jual, orang ikut jual. Nah ketika orang jual, ya akan drop luar biasa. Makanya anjloknya tadi berapa persen? 39% untuk perak, emas sampai 16, sekian persen. Nah sekarang, bahkan dugaan saya sudah mulai terjadi loh. Jadi ada broker yang bangkrut, sudah terjadi di China, 19, sekian miliar. Salah satu broker jual digital online itu ternyata menyerah, sampai rame. Wah, dicari di YouTube-nya, seru sekali. Nah, sedang di Indonesia, saya sejak 2 tahun yang lalu aja, broker saya sudah menyatakan saya tidak boleh beli perak lagi. Karena tidak pernah jual, gitu ya. Dan kemudian berikutnya, ada beberapa broker di Desember sudah mulai menyerah, mengeluarkan tidak boleh perak. Di Januari sudah ada, 5 Januari teman-teman sudah, oke. Ada satu M.1 apa gitu ya jadi brokernya, dia bilang Anda harus keluar, dan keluarnya ngotot. Dia Kamis bilang Jumat ini harus keluar, saya sudah tidak transaksi emas dan perak lagi, keluar, masih bagus. Dan ada juga ya ini loh, Anda disuspend tapi Anda tidak boleh transaksi, tidak boleh jual, tidak boleh beli, tapi biaya nginep jalan terus. Ini yang paling bahaya. Oke, nah terus kemudian, nah kalau emas kemarin saya ceritakan, jadi emas itu bisa akan turun apabila ada 3 hal kan gitu ya. Satu namanya bunga bank sama inflasi lebih menang bunga banknya. Nah, kemudian yang kedua namanya dolar menguat. Yang ketiga peraturan moneter kita bisa percaya. Sebetulnya sekarang baru satu, dolarnya menguat, ada DYX-nya apa? Selama DXY apa ya? Saya belum belajar, tapi kemarin saya belajar mendadak ada hal baru. Loh, ini apa? DXY, loh, ini apa? Ternyata dolarnya menguat. Nah, ditambah 3, dolarnya menguat. Nah, tapi balik lagi, bunganya belum, jadi masih mungkin bisa naik nggak? Masih. Nah, jadi sekali lagi, emas, saya ulangi ya, kemarin dari 5.594,82 all time high menurut Reuters. Kemudian kemarin anjlok sampai 4.691,4. Perak all time high 121,64, turun sampai 73,54. Emas drop 16,14% dalam plus minus 1 hari. Perak anjlok 39,53% dalam sehari, walaupun comeback lagi karena terjadi perubahan margin di Comex.
Sekali lagi karena ditambah orang tertekan FOMO dan orang ambil keuntungan. Nah, rally ini sangat besar dan sangat menakutkan orang yang pegang emas dan perak di posisi yang leverage tadi. Nah, sekali lagi, posisi ketiga atau posisi yang keempat tadi kalau versi saya yang sekarang, di mana emasnya atau perak digitalnya tanpa backup fisik, namun tidak di leverage, tidak utang. Sementara masih aman sampai brokernya atau banknya ganti aturan atau menyerah, gitu ya. Sedangkan yang nomor 3, emas perak digital yang ada fisiknya di bank, tapi tidak ada nomornya atau allocated, tapi tidak ada nomornya, jadi berarti kita tergantung kejujuran seperti Amerika zaman dulu. Tenang, saya backing emas, saya backing emas. Begitu dicairkan sama si Presiden Perancis De Gaulle, kirim 1 fregat, wah gini, kirim 4 fregat, kirim gini, 65 sampai 71, 6 tahun dia menyerah. Ternyata emasnya nggak ada. Nah kalau sekarang orang yang allocated bilang, oh saya ada emas fisiknya, ngaku sih seperti zaman dulu orang yang pernah jual bebek, ternak bebek, ini lo kamu ternak bebek 1000, ini 1000, nah, tapi ada orang lain, ini lo bebekmu 1000. Satu bebek ditunjuk dijual berkali-kali, satu emas ditunjuk berkali-kali, ya dalam kondisi berbahaya ketika ada orangnya minta, itu yang ketiga. Sedangkan yang nomor 1, nomor 2, mestinya kan aman toh, emas perak fisik yang Anda pegang, emas perak digital yang ada fisiknya, ada numbernya, Anda pegang. Itu mestinya aman toh? Enggak juga. Kalau pemerintah ganti aturan, nah ini loh balik lagi, bukan hanya banknya ataupun brokernya. Sekarang kalau pemerintah ganti aturan, dinaikin pajak, pajaknya jadi luar biasa. Maksudnya apa pajaknya jadi luar biasa? Contoh, saya dengar di Tiongkok sudah naik berapa persen, ada 10%, ada bilang 4%, belum berhasil saya cek melalui ChatGPT gitu ya, belum dapat sumbernya yang ini. Kalau misalnya betul deh, dipajakin 50% jual beli, kira-kira emas perak fisik Anda gimana? Kalau emasnya sih ya karena banyak simpanan ya mungkin susah. Tapi kalau yang namanya perak fisik walaupun dipajakin, kalau memang digunakan untuk EV, untuk data center, untuk konsumsi yang namanya solar cell ya tentu saja masih akan dibeli orang. Tapi balik begini loh ya Bapak Ibu semua. Kalau pemerintah ganti aturannya lebih dramatis, emas perak dilarang, jual beli adalah pidana. Loh Pak Tong emangnya pernah terjadi? Pernah. Di tahun 1938, Franklin D. Roosevelt menyatakan yang namanya emas, waktu itu bukan perak tidak dianggap, dilarang kepemilikan emas. Sampai tahun 65, bertahun-tahun bisa dibayangin. Jadi tentu saja kalau emas perak jual beli dilarang, emas perak Anda ada nilainya enggak? Ayo, ngomong sekarang, dengerin dulu sampai selesai, belum selesai sudah komentar. Sekarang rontok nangis bombay gitu loh. Nah, terus sarannya bagaimana kalau Anda mau beli? Gini loh. Namanya bukan spekulasi, ini 3 saran yang luar biasa. Kalau Anda spekulasi atau Anda trading atau investasi, lebih baik investasi. Nah maksudnya bagaimana? Pak Tong, katanya kan trennya masih jangka panjangnya naik. Berapa panjang? Anda cukup umur? Enggak, harus hati-hati kan gitu ya. Dan sebetulnya bukan kapan keluar. Setelah keluar, taruh di mana? Kalau saya sangat senang, emas dan perak itu kan tidak menghasilkan cash flow. Saya sangat senang saya taruh di bisnis saya. Kalau saya jadi laundry saya yang menghasilkan cash flow, saya taruh di properti yang hari ini super discounted. Halo. Di Januari 2026 banyak diskon, buy diskon. Karena sejak Covid dulu banyak bank-bank yang sekarang sudah mengalokasikan labanya jadi cadangan modalnya sudah 24%. Sekarang mulai bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Jaminan-jaminan yang namanya AIDA yang mau dilelang ketiga, yang sudah dilelang nggak laku terpaksa diambil alih bank, di mana mereka harus setor modal. Nah, ini belajar ilmunya. Bagaimana ikut lelang bank aman gitu ya. Jadi menang aman, orangnya dibeli happy, banknya happy, kita happy karena dapat murah. Jadi harganya sekarang lagi discounted. Emas perak Anda nggak bisa at the market, saham nggak bisa at the market, apapun nggak bisa yang namanya Bitcoin, Ethereum at the market. Tapi kalau yang namanya properti bisa discounted. Dan properti bisa menghasilkan cash flow kalau Anda jago menyewakan. Makanya saya ngajar di Property Risk Revolution selama 5 hari, bagaimana beli lelangan secara aman, bagaimana jadi deal secara aman, bagaimana bahkan tanpa modal seperti apa. Kok bisa tanpa modal? Ya karena bisa KSO, kerjasama operasi, tanah dimiliki oleh satu yang namanya orangnya, dititipkan kita, dibayar waktu laku. Sedangkan bangun pada waktu laku baru dibangun. Nah ini Property Risk Revolution saya setahun ya cuma sekali saja. Terus perjanjiannya bagaimana supaya aman kalau kita beli lelangan tadi, supaya yang dibeli happy, banknya happy, yang punya juga happy, kita juga happy, dapat discounted. Dan saya tunjukkan properti-properti saya. Nah ini bukan kapan keluar, tapi setelah keluar mau kemana.
Tapi balik lagi, kalau Anda boleh nggak Pak Tung tetap beli emas? Silakan. Saya kan selalu ngomong, risiko tanggung sendiri. Semua yang informasi kita sampaikan ini semuanya adalah risiko tanggung sendiri, keputusan Anda sendiri, karena untung nggak pernah bagi saya ya. Nah, sekarang begini, strateginya bagaimana beli? Nih, ada 3. 1 yang namanya spekulasi. Spekulasi apa? All in. Jadi pasti go to the moon. Kalau rontok ya modal. All in itu spekulasi ada 3 jenis. 1 all in. Yang kedua spekulasi. Yang kedua adalah pakai utang. Anda utang, rumah dijaminkan, terus beli emas semua, beli perak semua. Yang ketiga yang paling parah dari spekulasi ini, sudah utang, jaminkan rumah, jaminkan ini, kemudian pakai margin 1:100. Modalnya 100 bisa beli 100.000. Naik dikit untuk banyak, turun dikit, modalnya hilang semua, jaminannya hilang semua, modiar gitu ya. Jadi please janganlah spekulasi whatsoever. Yang kedua, trading. Kalau trading, Anda saham masih oke. Tapi kalau emas perak, yang dimana kalau itu digital, kalau fisik silahkan oke. Ada jurusnya sih. Kalau sudah akan menang banyak begitu ya, saya cairkan, kalau naik lagi beli, kalau ternyata turun lagi ya tetap tak biarin cairin, dulu kan enak karena sudah pegangnya sudah naik banyak. Itu kalau trading. Tapi trading juga sama, ada yang pakai duitnya sendiri semua all in, ada yang pakai jaminan utang, ada yang pakai margin, wis bahaya-bahaya. Kemudian investasi ini yang saya sarankan. Investasi itu yang saya sarankan, 1 yang namanya melakukan aset alokasi. Maksudnya apa? Kemarin itu yang dollar cost averaging, maksudnya apa? Ada juga yang namanya 3 macam, ini kalau investasi. Nomor 1, kita terima duit, kita sisihkan. Dari hasil kerja hari kerja, sebagian kita belikan. Ini kalau naik happy, turun happy. Lu kok bisa? Kalau naik kan total portfolio kita yang sudah ada, jadi naik. Happy nggak? Happy. Lah kalau turun happy nggak? Happy lah. Misalnya bulan ini kita alokasikan misalnya 5 juta untuk beli emas atau beli perak. Ternyata emas dan peraknya turun. Hohoi. Ya kita happy loh, karena emas peraknya gram-gramannya dapat lebih banyak. Nah, jadi itu kalau investasi 3, aset alokasi dari 1 yang namanya hasil kerja kita. Yang kedua dari total portfolio kita. Oh, emas kita sekian, perak sekian. Terus kemudian kalau ternyata meledak seperti begini, kita rebalancing. Maksudnya apa rebalancing? Tadi emas perak kita itu cuma 10%, tapi karena naik maka jadi 20%. Kita jual 10%, kita belikan yang lagi turun gitu ya. Entah apapun. Boleh nggak nunggu? Boleh. Karena bisa bahaya gitu ya. Sesuatu yang lagi turun, set, Pak ini turun bagus dipegang, cerep, seperti pisau turun anjlok, cerep, berdarah. Jadi kita sometimes nggak ngerti how low it go, kita hanya bisa bertahap atau deng setelah mantul baru bisa. Ini perlu belajar lanjutnya, ilmunya saya juga belajar. Tapi balik lagi, yang namanya investasi 1, 2, 3. 1 adalah dari yang namanya hasil kerja disisihkan, beli. Sebagian di emas, perak, beli naik turun ya damai-damai. Yang kedua adalah yang namanya dari total portfolio kita, kemudian ditarik balancing. Emas sekian persen, kalau sudah emasnya terlalu rendah karena sahamnya naik, sahamnya sebagian dijual, masuk ke sini, namanya aset alokasi dari portfolio kita dan rebalancing. Yang ketiga, yang terbaik, dari passive income. Nah kalau dari passive income, selain dari kerja, Anda passive income, Anda beli begini, ya luar biasa. Makanya terus belajar bagaimana kita mengembangkan passive income. Seminar saya Financial Revolution juga ada, ini terus kita akan belajar bagaimana kita membuat passive income. Ada 3 cara buat passive income gitu ya. Jadi caranya bagaimana itu? Banyak hal yang kita harus belajar. Jadi please teman-teman semua, ini pelajaran bagi yang komen-komen video saya tanggal 29 Januari 2026 yang menggoblok-goblokkan saya, menghujat saya, mengetawain saya. Nah sekarang rontok nggak? Rontok. Nah pertanyaannya, kan nanti bakal naik. Saya setuju. Emas tuh naik turun, perak naik turun, akhirnya naik. Cuma Anda masih ada nggak? Kalau Anda sudah tidak ada, emas naik, ya Anda sudah game, sudah diusir, sudah mate, margin call, ya tobat toh. Jelas? Sekali lagi, saya hanya share ilmu, segala keputusan di tangan Anda, risiko di tangan Anda, untung di tangan Anda, tanggung jawab sendiri. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.